Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailis Saadah, NIM 933703519, Prodi Sosiologi Agama semester 3, mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya takziran yang ada di Pondok Pesantren Al-Amin Ngasinan Rejomulyo. Takziran merupakan istilah yang tidak asing bagi masyarakat Muslim, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Istilah takzir sudah ada sejak dulu di pondok pesantren. Takzir ini diharapkan dapat membuat para santri jerah untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Walaupun takzir zaman sekarang tingkatannya lebih ringan daripada zaman dahulu yang sangat membuat para santri sadar atas kesalahannya, namun pada masa ini takzir masih membuat para santri berpikir ulang sebelum melakukan kesalahan. Takzir ini juga termasuk ikon terpenting dalam sebuah pondok pesantren, di mana takzir juga menjadi sorotan bagi masyarakat sekitar serta para orang tua yang akan memasukkan anaknya ke dalam lingkungan pondok pesantren. Takzir ini bisa berupa hukuman fisik maupun denda yang disesuaikan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan para santri, namun masih bernilai mendidik dan sesuai dengan syariat agama Islam. Menurut Nurul Irfan dan Mas Qofah dalam bukunya Fikih Jinayah mengatakan takzir merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau hukum syara atau kafarat. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa takzir ini digunakan untuk mendisiplinkan orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan agar mau menghentikan dan sadar akan perbuatannya. Disiplin ini merupakan perilaku di mana seseorang menjalankan semua kegiatannya dengan teratur dan mematuhi peraturan yang sudah ditentukan. Misalnya peraturan yang sudah dibuat oleh pondok pesantren tentang setiap santri wajib mengikuti sholat berjamaah setiap hari, maka para santri harus mengikutinya dengan rajin. Dan jika santri tersebut sudah mengikutinya, maka dianggap sebagai santri yang disiplin. Adapun jenis takzir yang dilaksanakan oleh santri putri Pondok Pesantren Al-Amin ini berupa dua hukuman, yakni hukuman fisik dan hukuman non-fisik. Jenis takzir yang berupa hukuman fisik dalam divisi keamanan berupa takzir berdiri di pinggir kolam maupun di masjid dengan jenis pelanggaran pulang tanpa izin, masuk atau keluar pondok di atas jam 5 sore, dan berboncengan dengan ghairu mahram. Jika takziran berupa ro'an atau bersih-bersih bersama, misalnya membersihkan seluruh kamar mandi gedung santri putri, membersihkan aula atau membersihkan lantai, teras, itu sifatnya kondisional. Sedangkan hukuman fisik dalam divisi pendidikan itu berupa memutari atau keliling kolam
dengan jenis hukuman tidak berjamaah, tidak ngaji kitab kuning, dan tidak mengikuti TPQ. Adapun hukuman non fisik, jenis takziran ini berupa semen 1 sak, disowankan ke pengasuh, pemanggilan orang tua, dan pembayaran denda. Jika pelanggaran itu melebihi peraturan yang sudah ditetapkan, maka bisa jadi santri tersebut akan dipulangkan ke orang tuanya. Adapun penerapan takzir dalam meningkatkan kedisiplinan santri putri Pondok Pesantren Al-Amin ini diawali dengan perencanaan. Tujuan adanya takzir di Pondok Pesantren Al-Amin yaitu memberikan efek jera bagi santri agar tidak melanggar peraturan lagi dan mengarahkan santri ke arah yang lebih baik. Sedangkan prosedur pembuatan takzir ini melalui musyawarah oleh pengurus dan disahkan oleh pengasuh. Dalam pertimbangan pembuatan takzir di Pondok Pesantren Al-Amin yaitu memberikan efek jera pada santri yang disesuaikan dengan pelanggarannya dan kondisi santri, serta dengan tidak meninggalkan unsur tarbawi atau unsur tarbiyah mendidik dan kondisi psikologi santri, di mana pengumuman mengenai santri yang ditakzir dilakukan setiap hari Senin malam Jumat. Adapun pelaksanaan takzir santri putri Pondok Pesantren Al-Amin ditentukan dan dilakukan langsung oleh pengurus pendidikan dan keamanan. Adapun takziran berdiri sambil membaca Al-Quran dan memutari kolam, maka terletak di depan kolam dan biasanya dilakukan setiap hari Jumat jam 5:45. Untuk pemanggilan nama dan ngaji kitab kuning dilakukan di Serambi bagian utara dengan berdiri menghadap ke seluruh santri putri dan biasanya dilakukan pada hari Selasa dan Rabu. Apabila takziran diganti dengan ro'an, maka dilakukan pada hari Minggu, yaitu mulai dari jam 5 pagi sampai selesai. Takziran tidak hanya berlaku pada santri putri saja, melainkan juga terhadap santri putra. Di sini takziran yang sudah disepakati oleh pengurus beserta pengasuh ada 3 kategori pelanggaran. Yang pertama yakni pelanggaran ringan, di mana santri melakukan pelanggaran 1-2 kali pelanggaran, maka masih bisa ditoleransi dengan cara dinasehati oleh pengurus pondok. Kalau sudah 3 kali akan ditakzir berupa takziran ringan seperti jalan jongkok, membaca Al-Quran beberapa menit sesuai dengan perintah pengurus. Pelanggaran sedang misalnya 2 pelanggaran sedang, misalnya tidak pernah mengumpulkan HP sesuai pada waktunya. Takzirannya adalah HP-nya akan disita selama 3 hari. Bagi santri 2 merokok bagi santri eman dan MTS sederajat, maka takzirannya adalah dibotakin. 3 pelanggaran berat, ini berupa keluar atau kabur pondok tanpa izin, berpacaran, melakukan hal-hal yang senonoh, minum minuman keras, narkoba, dan lain-lain yang tidak sepatutnya dilakukan oleh santri, maka takzirannya adalah dibotakin, diguyur, disowankan, dan yang terakhir yakni diboyong. Adapun hikmah dan manfaat takziran di lingkungan pesantren adalah sebagai suatu pembelajaran untuk menentukan, memilih, dan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga agama, yaitu menjaga akhlak orang Islam supaya tidak menyeleweng jauh dari sikap dan tindak tanduk yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Sekian penjelasan mengenai takziran yang ada di Pondok Pesantren Al-Amin.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.